kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja dan sehat-sehat terus ya. Nah, kita bersyukur nih adik-adik dan kita kepada Tuhan karena Tuhan masih mengizinkan kita bisa kebaktian di hari Minggu ini dan kita bisa kebaktian bersama-sama walaupun masih secara online ya. Adik-adik, sekarang kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk menyembah nama Tuhan, untuk memujinya dan juga untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau angkat pujian, Bapa Engkau sungguh baik. Kita mau katakan kalau Tuhan Engkau sungguh baik, kasih setia Tuhan kepada kita untuk selama-lamanya dan sampai selama-lamanya. Kita katakan dengan sungguh-sungguh, Bapa Engkau sungguh baik. Tak habis-habisnya kasih-Mu bagi kami semua. Bapa Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, aku berterima kasih. Bapa, ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Kita naikkan ucapan syukur kita. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Kita naikkan pujian sekali lagi dengan lebih sungguh. Kita katakan, Bapa Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Mari semuanya kita bersatu di dalam doa.
Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, sekali lagi kami bersyukur Tuhan atas kasih-Mu yang tiada berkesudahan bagi kami, atas penyertaan-Mu yang tiada habis-habisnya bagi kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau selalu ada bagi kami dan Engkau selalu mengasihi kami. Tuhan, sekali lagi kami akan melanjutkan puji-pujian kami kepadamu. Kiranya Engkau berkenan Tuhan setiap pujian, setiap penyembahan yang kami naikkan kepada Engkau. Dan kami juga rindu Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Dan kiranya Engkau berkenan untuk menyampaikan isi hati-Mu Tuhan melalui firman Tuhan yang akan nanti kami dengarkan. Kami menyerahkan segenap kebaktian ini ke dalam tangan-Mu dan biarlah Tuhan yang memimpin kebaktian ini dari awal hingga akhirnya. Dan kiranya juga Engkau memperkenankannya ya Tuhan. Sekali lagi terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu yang kudus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Adik-adik, kita sudah memasuki minggu Prapaskah keempat. Artinya dalam waktu 4 minggu lagi kita akan memperingati Jumat Agung, yaitu momen ketika Tuhan Yesus disalib untuk menebus dosa kita semua, untuk menyelamatkan kita. Dan nantinya kita juga akan merayakan Paskah, momen ketika Tuhan Yesus bangkit. Nah, kita mau angkat pujian, kita nyanyikan lagu Tuhan Yesus disalib karena Ia begitu mengasihi kita. Cintanya begitu besar bagi kita hingga Ia rela mau menyelamatkan kita. Kita angkat pujian, Yesus disalib karena cinta saya. Sambil tepuk tangan dan bergerak ya. Yesus disalib karena cinta saya, cinta saya, cinta saya. Yesus disalib karena cinta saya, dosa dihapuskan. Yesus disalib karena cinta kamu, cinta kamu, cinta kamu. Yesus disalib karena cinta kamu, dosa dihapuskan. Yesus disalib karena cinta semua, cinta semua, cinta semua. Yesus disalib karena cinta semua, dosa dihapuskan. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta. Tanda tombak menusuk di lambung, tanda cintanya Tuhan. Itu semua sudah Tuhan berikan guna tebus dosa manusia. Selamat orang yang tidak melihat tapi percaya juga. Amin adik-adik. Dan kita percaya bahwa Tuhan Yesus yang telah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita semua, Ia juga telah bangkit dan Ia telah mengalahkan maut. Dan di dalam namanya ada kemenangan. Kita naikkan pujian dengan penuh sukacita, kita katakan, dalam nama Yesus ada kemenangan. Sambil tepuk tangan dan sambil bersukacita ya adik-adik. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Amin adik-adik, kita percaya bahwa di dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Adik-adik, sebagai kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Lause Betty. Kita nyanyikan lagu Firman Hidup. Firman Khalik semesta, ajaib firman hidup.
Halo, selamat siang adik-adik, apa kabarnya? Jumpa lagi dengan Lause Betty. Lause berharap kalian dalam keadaan baik dan sehat ya. Sebentar lagi kita akan masuk dalam firman Tuhan. Yuk kita berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup mata, kita mau berdoa. Mari adik-adik kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih siang hari ini kami boleh kembali beribadah kepada Tuhan. Kami boleh memuji Tuhan dan kami sebentar akan belajar firman Tuhan. Tuhan tolong kuasai Lause Betty dan hati kami yang mendengarkan, bila sungguh firman Tuhan yang disampaikan boleh dipahami oleh kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, hari ini Lause mau tanya dulu nih ya sebelum kita sampai kepada firman Tuhannya. Lause mau tanya nih, kira-kira ya topik apa atau hal apa yang paling jarang kita ngobrolin, yang jarang kita bicarakan? Coba pikir-pikir dulu, kira-kira apa ya? Kira-kira kalau kita mau membicarakan hal ini kok kayaknya ragu-ragu gitu. Kalau kita ngomongin restoran favorit, makanan yang enak, kita sering nggak ngomongin ini ke teman? Pasti sering ya. Atau kita ngomongin, oh kita mau tamasya, mau ke tempat apa nih yang lagi booming nih, yang bagus. Itu juga pasti sering kita bicarakan. Nah hal yang Lause mau tanyakan adalah hal apa yang jarang kita omongin, yang jarang kita bicarakan. Makanan sering pasti, tempat wisata sering pasti, film kan kemarin sempat ada film apa tuh yang lagi booming tuh, Batman, apalagi Turning Red ya sekarang ya. Nah pasti kalau film kita sering ngobrolin deh. Apa kira-kira ya? Ada nggak di antara kalian yang bilang, yang jarang saya bicarakan adalah soal kematian? Ada nggak? Kalau ada, sama kayak Lause. Lause juga merasa kalau topik kematian ini jarang banget kita omongin ya. Kenapa sih jarang? Karena kematian itu suatu misteri. Manusia tidak tahu kira-kira kalau sudah mati nanti seperti apa, gitu ya. Dan kadang-kadang kematian itu seringkali kita rasakan, kayaknya ngomong kematian takut deh, nggak enak deh, sedih gitu. Nah memang kematian karena ini misteri, jadi manusia tidak nyaman membicarakannya. Nah biasanya dibicarakan oleh orang-orang yang biasanya sudah usianya sudah tua atau ada sakit penyakit yang berat, sehingga mereka merasa sebentar lagi kayaknya saya akan Tuhan panggil nih. Dan kadang-kadang orang-orang juga membuat surat wasiat yang isinya pesan-pesan, dan kadang ada pembagian harta warisan yang akan diberikan kepada keluarganya atau kepada panti asuhan, yang dia rasa setelah dia meninggal, hartanya ini dia mau bagi ke siapa ya. Nah gitu. Jadi memang sih topik kematian bukan hal yang banyak dibicarakan oleh kita ya. Nah hari ini Lause mau bicara tentang bagaimana Tuhan mau menyampaikan kepada murid-muridnya tentang kematian yang sudah dekat. Kan sebentar lagi kita akan merayakan Jumat Agung ya. Nah Tuhan ketika dia ada di dunia, dia juga tahu sebentar lagi nih dia akan ditangkap, dia akan disiksa, dan dia akan mati di kayu salib. Dan dia harus mempersiapkan murid-muridnya sebelum kejadian itu terjadi. Nah, hari ini mau menceritakan apa yang Tuhan lakukan menjelang hari-hari di mana dia akan menghadapi salib itu. Nah, adik-adik, waktu itu menjelang hari raya Paskah ya. Jadi kurang lebih 6 hari sebelum perayaan Paskah. Dan biasanya kalau perayaan Paskah itu orang-orang Yahudi kumpulnya di Yerusalem, gitu. Nah, waktu perayaan Paskah ini Tuhan Yesus juga berencana mengajak 12 muridnya itu untuk kumpul di Yerusalem sama-sama merayakan Paskah. Kalian bingung nggak? Kok Tuhan Yesus merayakan Paskah sih? Kan Paskah hari kebangkitan Tuhan Yesus, Lause. Ini kan Tuhan
masih ada, Tuhan belum mati di kayu salib. Kok merayakan Paskah? Ada yang tahu nggak? Perayaan Paskah pada zaman sebelum Tuhan Yesus disalib dan bangkit, itu orang Yahudi merayakan apa? Nah, iya betul. Kalau ada yang menjawab bahwa Paskah pada waktu itu dirayakan untuk memperingati kebaikan Tuhan yang membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Nah, jadi peringatan itu dilakukan setiap tahun adik-adik, dan semua orang berkumpul, orang Yahudi yang dari luar kota, yang dari bahkan luar negeri, itu akan pulang ke Yerusalem, kemudian merayakan hari Paskah, memotong anak domba, makan bersama di kota Yerusalem pada perayaan Paskah tersebut. Nah, jadi Tuhan juga berencana akan makan malam Paskah di kota Yerusalem. Nah, 6 hari sebelum itu, dia mengajak murid-muridnya mengunjungi dulu 3 orang sahabatnya yang ada di kota Betania. Kalian tahu siapa ketiga sahabatnya itu yang ada di kota Betania? Iya, betul. Itu keluarga yang terdiri dari kakak beradik ya. Ada 1 kakak laki-laki dan 2 orang saudara perempuannya, yaitu Lazarus, Marta, dan Maria. 3 orang ini adalah sahabat-sahabat Tuhan Yesus. Nah, belum lama sebelum peristiwa di mana Tuhan mau merayakan Paskah, itu Tuhan sempat melakukan mujizat yang besar. Lazarus waktu itu sempat sakit dan sempat meninggal adik-adik. 4 hari kemudian Tuhan datang membangkitkan Lazarus. Jadi peristiwa ini heboh banget, orang-orang pada membicarakannya. Wah, Tuhan Yesus bisa membangkitkan orang mati. Jadi kejadian itu cukup jadi wah, berita yang sangat besar gitu ya. Nah, hari itu Lazarus mengundang Tuhan Yesus untuk datang ke rumahnya. Nah, Marta masak seperti biasa. Marta kan pintar masak ya adik-adik ya. Marta masak, melayani Tuhan dengan keahlian memasak. Kemudian Lazarus menemani Tuhan Yesus makan bersama dengan murid-murid dan tamu undangan lain. Hari itu ramai sekali karena semua orang pengen bertemu dengan Tuhan Yesus juga. Nah, adik-adik, apa yang Maria lakukan? Ternyata Maria ketika Tuhan sudah datang, dia sudah menyiapkan, dia ingin memberi sebuah hadiah kepada Tuhan Yesus. Karena dia bersyukur sekali, Tuhan begitu mengasihi keluarganya, Tuhan telah membangkitkan kakaknya Lazarus, dan Maria ingin menunjukkan rasa terima kasihnya, rasa bersyukurnya kepada Tuhan. Dia ingin memberikan harta yang terbaik yang dia miliki. Nah, di zaman itu setiap gadis atau anak perempuan ngumpulin uang biasanya untuk membeli sesuatu yang namanya minyak narwastu. Mereka nabung karena harganya cukup mahal. Nah, waktu itu harganya kurang lebih sekitar 300 dinar. Dan itu seharga seperti upah seseorang bekerja selama setahun. Nah, apa yang Maria lakukan dengan minyak narwastu yang dia punya? Maria kemudian mengambil minyak narwastunya, kemudian dia pecahkan dari botolnya, dan dia menyikakannya kepada kaki Tuhan. Jadi kaki Tuhan diberi minyak, kemudian dia menyikakan minyak tersebut dengan rambutnya sebagai ungkapan syukur, terima kasihnya kepada Tuhan Yesus untuk kebaikan Tuhan kepada keluarganya. Nah, waktu itu Yudas, salah satu murid Yesus yang melihat, itu mengkritik apa yang Maria lakukan. Dia mencela Maria, dikatakan kepada Maria, kenapa Maria memboroskan minyak narwastu yang mahal? Kenapa minyaknya nggak dijual aja? Kemudian uangnya dikasih kepada orang miskin. Wah, itu sebenarnya Yudas ngomong begitu adik-adik bukan karena Yudas memperhatikan orang-orang miskin. Yudas waktu itu dia jadi bendahara. Jadi di antara 12 murid, Yudas punya tugas menjadi bendahara, menyimpan uang kas. Nah, Yudas berpikir kalau dia bisa dapat uang 300 dinar, dia bisa mencurinya. Nah, dia sering sekali mencuri uang kas yang ada, yang dia pegangnya. Nah, jadi ketika dia mengkritik Maria, tujuannya bukan untuk hal yang baik. Dan Tuhan tahu isi hati Yudas. Dan Tuhan berkata kepada Yudas seperti ini. Tuhan katakan, jangan larang Maria melakukan hal ini. Biarlah dia melakukannya
sebagai persiapan untuk penguburanku. Orang miskin selalu ada di antara kamu, tapi aku tidak akan selamanya ada di antara kamu. Nah, adik-adik, ketika mendengar hal ini, mungkin murid-muridnya belum paham apa penguburan itu ya. Kok Tuhan ngomongin soal penguburan sih, soal kematian? Padahal saat itu Tuhan itu lagi, istilahnya itu lagi jadi orang yang tenar ya adik-adik ya. Dia baru saja membangkitkan Lazarus. Banyak orang yang tertarik kepada Tuhan Yesus, memuji Tuhan Yesus. Wah, Tuhan diagung-agungkan sekali. Jadi kok ngomongin kematian ya? Mereka nggak ngerti. Tapi Tuhan sudah menyampaikan bahwa nanti setiap kali peringatan kematian Tuhan Yesus, peristiwa di mana Maria mengurapi Tuhan dengan minyak narwastu itu akan diingat sepanjang sejarah manusia. Nah, setelah itu, peristiwa itu lewat, keesokan harinya Tuhan pamit dengan Lazarus dan Marta dan Maria. Tuhan mau kembali meneruskan perjalanan ke Yerusalem. Nah, adik-adik, ketika Tuhan menuju Yerusalem, orang-orang berbondong-bondong juga ikut Tuhan Yesus berjalan ke Yerusalem. Bahkan kabarnya itu sudah sampai ke orang-orang di Yerusalem, dan mereka saking sangat ingin ketemu Tuhan Yesus, ingin melihat siapa sih, seperti apa sih Tuhan Yesus yang membangkitkan Lazarus. Mereka datang dari Yerusalem menyambut Tuhan Yesus. Mereka mengumpulkan daun-daun palem, kemudian mereka melambai-lambaikan daun palem ketika Tuhan sudah sampai di gerbang kota Yerusalem. Jadi mereka menyambut Tuhan Yesus dengan melambai-lambaikan daun palem, dan bahkan ada yang menggelarkan pakaiannya supaya ketika Tuhan Yesus lewat dengan keledai Tuhan bisa jalan melewati hamparan jubah mereka tersebut. Nah, Tuhan dielulukan, disambut dengan genggam pita, dengan riang, dengan sorakan orang-orang gitu. Nah, hal ini membuat para orang-orang Farisi tua-tua menjadi iri hati, dan mereka semakin membenci Tuhan Yesus. Dan mereka mencari cara bagaimana caranya mereka bisa menangkap atau bahkan menyingkirkan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, Tuhan tahu isi hati orang-orang Farisi yang tidak suka dengan Dia. Tapi Tuhan terus melakukan apa yang Dia harus lakukan. Nah, sore harinya Tuhan berada di Bait Allah, di pelataran Bait Allah. Seperti biasa, Tuhan tetap mengajar orang-orang yang rindu mendengarkan firman Tuhan. Tuhan mengajar mereka, dan bahkan ada beberapa orang Yunani yang datang mau mendengar dan mau bertemu dengan Tuhan Yesus. Nah, pada kesempatan di sore hari itu, Tuhan kembali menyampaikan berita atau menyampaikan pesan bahwa sebentar lagi anak manusia akan dimuliakan, akan ditinggikan, yang artinya sebentar lagi Tuhan Yesus itu akan disalibkan. Nah, adik-adik, Tuhan memberikan perumpamaan kepada orang-orang yang mendengarkan Dia dengan sebuah benih gandum. Nah, Tuhan bilang seperti ini adik-adik. Tuhan bilang kepada mereka yang mendengarkannya, sudah waktunya anak manusia dimuliakan. Kalau sebulir gandum tidak jatuh dalam tanah dan mati, ia akan tetap tinggal sebulir saja. Tetapi kalau bulir gandum itu mati, baru ia akan menghasilkan banyak buah. Adik-adik, dengan cara ini Tuhan Yesus mau menjelaskan bahwa kematiannya dan penguburannya akan seperti sebulir gandum yang jatuh ke dalam tanah. Ia tidak akan dilihat lagi dan kehidupannya seperti dibuang saja, tetapi akan ada hasil yang baik, akan ada panen yang besar, dan karena kematiannya banyak orang akan datang kepadanya, banyak orang akan percaya kepadanya dan diselamatkan. Nah, adik-adik, kita akan menonton sedikit cuplikan video ya, tentang bagaimana satu butir gandum yang kecil itu, kalau dia kita tanam di tanah, berarti kan benih yang kecil itu
mati, kemudian dikuburkan ke dalam tanah, dan kita melihat bagaimana malah dia bertumbuh dan menjadi batang-batang gandum yang kemudian menghasilkan gandum yang banyak. Adik-adik, dari cerita hari ini ada 3 hal yang ingin Laus tekankan yang menjadi inti cerita yang kita pelajari bersama-sama. Yang pertama adalah Tuhan Yesus begitu mengasihi kita sehingga dia rela mati di kayu salib untuk menebus dan menyelamatkan kita. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, dengan kematian di kayu salib, dosa itu dihapuskan. Jadi iblis tidak berkuasa lagi atas hidup kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus telah dijamin akan mendapat hidup yang kekal, akan mendapat keselamatan. Dan yang ketiga, Laus mau mengajak kalian menjadi seperti Maria yang memberikan yang terbaik yang dia berikan untuk menyatakan kasihnya dan rasa terima kasihnya untuk kebaikan Tuhan. Kira-kira kita nih ya, bisa memberikan apa ya yang terbaik seperti yang Maria berikan? Mungkin kita bilang, Laus, saya nggak punya uang sebanyak Maria, saya belum kerja, ya. Tapi apa selain uang atau selain harta? Tuhan kan nggak butuh itu ya adik-adik ya. Tapi Tuhan lebih suka ketika dia melihat kita sungguh-sungguh mau menyenangkan hati Tuhan. Nah, dengan sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan, Tuhan sudah sangat senang dengan persembahan kita yang hidup ini gitu. Kira-kira apa yang bikin Tuhan senang? Coba kita pikir-pikir. Adik-adik masih sekolah, berarti kira-kira apa yang bisa bikin Tuhan senang dengan peran sebagai anak sekolahnya? Iya betul, dengan kita rajin belajar, sungguh-sungguh menyiapkan diri saat ulangan, lalu ulangan dikerjakan dengan jujur, kemudian kita rajin membantu orang tua, berusaha untuk taat dengan pemama. Kita telah memilih melakukan hal-hal yang benar yang Tuhan senang, dan itu bisa menjadi persembahan kita yang menyenangkan hati Tuhan. Oke adik-adik, sekarang kita mau menghafal ayat hafalan ya. Kalian boleh mengambil Alkitabnya. Ayat hafalannya diambil dari Yohanes 12 ayat 24. Ini adalah perkataan Tuhan tentang perumpamaan biji gandum tadi. Yohanes 12 ayat 24 berbunyi demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Oke adik-adik, selesai ibadah kita firman Tuhan hari ini, Laus kembalikan kepada Laus Epin. Terima kasih kepada Laus Betty yang telah membawakan dan memberitakan firman Tuhan untuk kita semua. Adik-adik, sekarang waktu kita memberikan persembahan kepada Tuhan sebagai wujud ucapan syukur kita kepada Tuhan. Adik-adik, seperti biasa adik-adik bisa memberikan persembahan lewat transfer ke bank, bisa minta bantuan mama papa untuk mentransfernya. Oke, kita mau angkat pujian, terima kasih 1000. Kita mau mengucap syukur kepada Tuhan atas berkat-berkat-Nya yang begitu berlimpah bagi kita. Surya bersinar, udara segar, terima kasih. Di tepi
Adik-adik, yuk semuanya kita bangkit berdiri. Ya, yuk semuanya udah berdiri ya. Kita mau bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami bersyukur atas berkat-Mu yang begitu berlimpah di dalam kehidupan kami. Tuhan, ini ada sedikit dari apa yang kami punya dan kami mau mempersembahkan ini kepadamu ya Tuhan. Dan kiranya juga Tuhan berkenan dan Tuhan juga menolong setiap tangan-tangan yang memberikan dan juga tangan-tangan yang akan mengelola persembahan ini. Dan biarlah persembahan ini dapat mempuas kerajaan-Mu saja dan semuanya demi kemuliaan nama-Mu. Sekali lagi terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu yang kudus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah di dalam kehidupan kita terus percaya kalau Tuhan Yesus telah menyelamatkan kita. Dia telah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita semua. Dan kita mau hidup mengucap syukur karena Tuhan telah menyelamatkan kita. Dan kita mau terus percaya kepada Tuhan dan mau terus hidup mengikutnya. Kita mau nyanyikan pujian, bila aku ingat cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi. Bila aku ingat cinta Tuhanku, bila aku ingat cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi. Bila aku ingat cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi. Sungguh tidak mau, sungguh tidak mau, ku tidak mau mundur lagi. Sungguh tidak mau, ku tidak mau mundur lagi. Kita mau katakan, kita akan terus ikut Tuhan Yesus sepanjang umur hidup kita. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, salib di depan, dunia di belakang. Salib di depan, dunia di belakang. Salib di depan, dunia di belakang. Ku tak ingkar, ku tak ingkar, ku tak ingkar, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mari semuanya kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan, kami telah memuji, memuliakan nama-Mu, dan kami telah mendengarkan firman-Mu di dalam kebaktian ini. Tuhan, kiranya Engkau tolong setiap dari kami, agar kami dapat sungguh-sungguh terus melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Dan agar kami dapat terus percaya kepada Tuhan, dan dapat terus melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Sekali lagi terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, dan hanya di dalam nama-Mu yang kudus, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Adik-adik, kebaktian sekolah minggu sudah selesai. Adik-adik boleh saat teduh sejenak. Sampai ketemu di kebaktian minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu.